Sekarang kita ada di PTQ. Yuk, ikut kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bintang Saputra dan rekan saya. Dea Ajijah. Kami akan memperkenalkan apa itu BSFL. Penasaran? Ikuti kami. PTQ atau PT Karisma Inti Usaha merupakan salah satu industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan anak industri dari Genting Plantation dan berlokasi di Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Salah satu limbah yang dihasilkan dari pengolahan limbah ini adalah solid decanter. Oke, sekarang kita sudah sampai di pabrik PTQ. Mari kita temui Pak Riki selaku asisten pabrik. Let's go. Perkenalkan Pak, saya Bintang Saputra. Saya Dea juga. Kami dari ULM ingin tahu tentang apa itu solid sama bagaimana dihasilkannya solid gitu Pak. Baik Mas, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Awal mulanya ini berasal dari TBS ya, tandan buah segar yang dikirimkan oleh kebun ya ke pabrik ya. Itu kita lakukan pengolahan. Yang pertama kita lakukan perebusan dulu ya. Kita lakukan perebusan ya, setelah beberapa saat ya, kurang lebih 70 menit ya sampai 80 menit kita lakukan perebusan ya. Kemudian kita lakukan penggilingan ya, pemisahan antara brondolan dengan jenjangan. Nah, di sana ada mesin namanya unit mesin press. Ya, di sana dipisahkan antara fiber ya, antara kernel ya, kemudian ada slat ya, ada minyaknya ya, CPO-nya ya. Di sanalah ya kita lakukan pemisahan, namanya adalah stasiun klarifikasi ya, penyulingan ya, pemisahan antara minyak dengan slat ya. Kemudian minyak yang murni itu langsung kita masukkan ke namanya sebuah tangki ya, pure oil tank ya, POT yang sering kita sebut. Kemudian untuk slatnya itu masuk ke mesin namanya unitnya decanter ya. Mesin unit decanter inilah yang menghasilkan solid ini Pak ya. Kurang lebih 3% dari total TBS yang kita olah ya. Misalkan 100 kilo berarti solid yang dihasilkan itu sekitar 3 kilo ya. Jadi nanti bertambah lah jenjangnya berapa ton misalkan kita olah ya, kali saja dengan 3% mass balance kita yang ada saat ini ya untuk solid. Jadi untuk solid ini sendiri ya dimanfaatkan ya sebagai pakan ternak ya, kemudian sebagai pupuk ya, digunakan di masyarakat sekitar dari pabrik PTQ ini. Banyak yang sudah banyak mengaplikasikan untuk solid ini sendiri ya. Seperti di Kabupaten Tapin itu banyak yang mereka gunakan sudah untuk pakan ternak, seperti pakan ternak untuk kambing ya, kemudian ada untuk lele juga ya. Jadi banyak manfaat dari limbah solid ini ya. Jadi kita di sini bekerja sama juga dengan masyarakat ya untuk CSR kita. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Jadi kita berada di stasiun klarifikasi ya, pemisahan minyak dengan slat sehingga menjadi solid tadi ya. Yeah. Ya, sebelumnya dia masuk ke tangki yang di bawah sana Pak, namanya tangki COT ya, crude oil tank ya. Biasanya kita di sana lakukan pemisahan antara minyak dengan slat. Untuk minyak langsung masuk ke tangki yang sebelah sini ya, warnanya kuning ya. Ya. Kemudian untuk slat dia masuk ke tangki yang warna coklat ya. Untuk slat ini kita akan pompa melewati siklon ya. Ini ada siklon, ada 1, ada 2. Stek pertama, stek kedua fungsinya apa? Untuk mengurangi pasir ya, supaya mesin ini beroperasi maksimal. Mesin ini tidak bisa mengolah solid ya dengan maksimal apabila masih banyak pasir. Makanya dikeluarkan menggunakan siklon namanya STC ya. Kemudian
ini STC dengan SSC ya, ada dua mesin ya, single sama double, twin cyclone namanya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke namanya tangki ya, tangki yang di atas ini untuk didistribusikan ke dekanter ya, karena kita menggunakan gravitasi. Setelah itu di sini dilakukan pemisahan antara slat ya, kemudian antara minyak ya dengan air ya. Slat tadi masih mengandung ada 3 jenis unsur ya. Yang pertama itu ada air, yang kedua itu ada minyak, yang ketiga itu masih ada ya slat tadi atau solid tadi lah ya. Ya, kemudian ini adalah mesin dekanter kita menggunakan 3 pas ya. Nah, untuk minyaknya dia akan masuk lagi ke CST. Untuk airnya langsung ke pembuangan akhir ya. Untuk solid tadi ya keluar yang di bawah tadi ya, yang kita lihat sebelumnya. Ya, itu adalah proses pengolahan yang ada di stasiun klarifikasi kami, sehingga hasil akhirnya tadi ya ada minyak, ada solid, ada air ya. Mungkin itu sedikit penjelasan. Mungkin kita bisa beralih ke unit mesin, melihat secara jelas bentuk mesin yang ada di pabrik kami. Oke, Pak. Yuk kita lihat pemanfaatan solid decanter sebagai substrat BSFL. Maggot atau sebagian orang menyebut dengan sebutan belatung merupakan larva dari jenis lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly BSF. Serangga ini akan sangat bermanfaat apabila dipelihara dengan baik. Bahkan tak sedikit orang memanfaatkan maggot sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, BSFL memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sekitar 40%, sehingga sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pakan ikan dalam bentuk pelet maupun BSF kering. Hasil samping pengolahan industri kelapa sawit seperti solid decanter juga menjadi salah satu limbah organik yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan. PT Q merupakan industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Dalam satu kali produksi, limbah solid decanter yang dapat dihasilkan mencapai 4% dari total produksi atau sekitar 320 sampai 400 ton. Dengan angka yang cukup tinggi, masyarakat Indonesia dapat mengelola jenis limbah ini menggunakan serangga dengan nama latin Remetia iloquensa atau lebih dikenal dengan sebutan maggot. Maggot yang telah berusia 14-20 hari kemudian dipanen untuk diolah menjadi pakan ikan. Yuk kita lihat proses pembuatan pelet. Berbeda dari pelet pada umumnya, pelet yang dibuat dari maggot segar, pertama-tama maggot segar digiling terlebih dahulu. Setelah itu kita campur dengan beberapa bahan seperti dedak, vitamin, dan bahan perekat. Semua bahan diaduk rata dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pencetak. Pelet yang sudah jadi kemudian dikeringkan. Selain biomasanya yang dapat digunakan sebagai pakan ikan, kotoran maggot juga bisa digunakan sebagai pupuk yang baik bagi tanaman. Kegiatan ini kita lakukan pertama sebenarnya untuk mengembangkan ekonomi sirkular ya. Jadi kita ingin membangkitkan ekonomi di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang harapannya adalah pekerja kelapa sawit bisa mendapatkan penambahan ya, atau value nilai yang lebih besar dibandingkan hanya sebagai pekerja. Kita menggunakan limbah ya, ini limbah solid decanter ini dari produksi CPO yang kemudian kita manfaatkan limbah ini untuk menumbuhkan maggot ya, atau BSF ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti kita bisa manfaatkan untuk pakan ikan ya, pakan ikan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Nah, riset ini harapannya nanti ke depan akan menjadi sebuah role model untuk
perkebunan kelapa sawit yang selama ini masih menjadi masalah ya, terutama untuk tingginya turnover pekerja, sehingga harapannya dengan kita menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang bersifat sirkular ya, di dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit ini dapat bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Ini karena yang kita buat untuk sementara seperti ini ya, tapi kita akan bisa kembangkan ya. Limbah ini kita ambil dari pabrik kelapa sawit, kemudian kita beri feed, kita beri pakan ini ke maggot ya, kemudian maggot kita ubah menjadi pakan ikan dan pupuk ya. Nah, nanti setelah maggot ini memberikan produk berupa pakan gitu ya, ini menghasilkan maggot seperti ini, nanti sisa metabolisme dari maggot ini masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari produk ini, kita bisa memanfaatkan seluruh net produk dari kegiatan ini untuk kembali lagi ke pabrik. Jadi konsep ekonomi sirkular itu terus berputar ya, jadi bisa dimanfaatkan oleh pabrik kembali, di mana masyarakat yang di sekitar itu juga bisa memanfaatkan. Di areal perumahan PTQ terdapat kolam yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan. Selain melakukan penghasilan, ikan juga bisa dihidupkan, mempertahankan pekerjaan kolam dan lingkungan perumahan. Dalam upaya untuk mengurangi biaya dalam pembangunan, kita berupaya untuk membuat pelet sendiri. Dengan program Pedareka, kita sudah bisa memproduksi pelet sendiri menggunakan larva lalat BSF. Terima kasih banyak. Dengan adanya kegiatan Kedareka ini, saya sebagai salah satu perwakilan penerima manfaat merasa sangat terbantu. Dari program ini, kami dapat memanfaatkan limbah organik dengan maggot dan dapat dimanfaatkan sebagai pelet untuk pakan ikan kami. Semoga program ini dapat berlanjut dan memiliki manfaat lebih besar. Bagaimana penjelasan kami mengenai maggot dan peranannya? Luar biasa kan? Demikian informasi yang dapat kami berikan. Kalau ada pertanyaan silahkan DM di @magokulculture. Sampai jumpa dan terima kasih. Dah.